Halo Sobat Trader, yuk kita mulai live trading bersama dengan saya. Sobat Trader, jika ada request pairs yang kita tradingkan sama-sama, ketik aja di kolom komentar ya. Mari kita mulai. Kita bertemu dalam acara live trading pada malam ini. Dan senang rasanya bisa bertemu kembali dengan Sobat Trader semua. Dan kami ucapkan terima kasih untuk semua Sobat Trader yang sudah hadir di acara live trading malam ini. Acara live trading kita malam ini kembali ditemani oleh saya, Denny dari Java Global Futures yang akan menjadi host. Dan untuk malam ini, live trading kita bersama dengan Bapak Michael Yudi yang menggunakan teknik DTS. Sepertinya Pak Michael Yudi ini sangat up to date ya. Tekniknya sama dengan nama grup K-pop. Pasti kopinya tekniknya ini. Selamat malam Pak Michael Yudi. Apa kabar Pak? Sudah ditunggu nih sama sobat-sobat trader semuanya. Selamat malam Pak Denny, BTS. Selamat malam Pak Yudi. Itu Pak, tiang pancar itu Pak BTS. Oh, tiang pancar Pak ya? Provider Pak ya? Ya, provider signal. Oke, siap. Keren. Ya, sobat trader, saya ingin mengingatkan di grup Telegram Premium kita tadinya mengadakan polling terkait dengan pertemuan kebijakan ECB yang akan berlangsung besok sore sih ya. Dalam polling itu kita mencoba minta pendapat sobat trader semua ya. Dari hasil pertemuan itu pengaruhnya terhadap euro dan US itu seperti apa? Kira-kira sobat trader geng mana nih? Geng dolar atau geng euro? Tapi ternyata berdasarkan hasil akhir polling sebanyak 56 responden memperkirakan dolar yang akan menguat dan 44% memperkirakan euro yang akan menguat. Ternyata nggak terlalu jauh bedanya. Baik sobat trader, sebelum live trading ini kita mulai, mungkin sobat trader semua ada yang baru pertama sekali ikut dalam acara ini ya. Bagi sobat trader yang masih baru pertama kali, sobat trader bisa memperkenalkan diri dengan menuliskan nama pada bagian kolom chat ya. Dan juga jika sobat trader ada ingin bertanya, mungkin ketika Pak Michael menerangkan ataupun mungkin sesudah nanti akan kita kasih waktu ya untuk bertanya. Sobat trader bisa langsung tuliskan pada kolom chat atau bisa klik tombol unmute dan langsung bertanya ke Pak Michael. Sepertinya sudah bisa kita mulai Pak Yudi ya, tanpa perlu berlama-lama. Kita mulai saja acara live trading kita malam ini. Silakan Pak Michael Yudi. Oke, kita langsung mulai ya. Live trading Forex Simple dan teknik BTS. Ya, kita akan mulai. Jadi kita mau trading ya, live trading. Jadi kalau ada sobat trader yang sudah ada akun ya, real ya boleh sama-sama bisa order ya, ataupun yang belum live juga bisa, yang di demo akunnya boleh ya. Jadi kita sama-sama order ya. Dan jika ada pairs yang mau ditradingkan ya, yang mana pairsnya, langsung aja di kolom chat ya, taruh aja pairs apa yang mau kita bahas sama-sama untuk ditradingkan ya, jangan sungkan-sungkan. Oke, langsung taruh di kolom chat ya. Oke, silakan. Ya, sebelumnya mungkin sambil menunggu kita bahas dulu dolar index. Saya present dulu. Ya, boleh di kolom chat ya, pairs apa yang mau ditradingkan ya. Silakan. Oke. Ya, buat sobat trader semua jangan sungkan ya, diklik di chat aja, ditulis apa yang ingin ditanyakan seperti Pak Michael Yudi tadi katakan. Iya. Oke. Sama kita ke dolar indeks kan, tadi ada polling tentang dolar indeks ya, mau menguat atau melemah. Iya, ini kelihatan ya, jelas ya ini ya. Ini daily chart ya, ini jelas mau menguat, masih cenderung menguat. Ke arah mana? Ya ke arah high sebelumnya yang di sini ya. Sini ya, ini high sebelumnya, itu berarti kalau kita tandakan ya. Ini kalau kita tandain, ini berarti di level high-nya ini 9345 ya. 9345, kita tandain aja 9345. Ya, 9345 ya, itu bisa gedekan. Ya, 9345 nih ke arah sini ya, dolar mau naiknya ya. Ya, karena kalau kita lihat di sini mungkin ketahan sih di high yang sebelumnya candle ini ya bisa, tapi cenderung dia ke high sebelumnya. Jadi ke arah 9345 masih cenderung naik ya untuk dolar indeks.
Oke, itu sederhananya terlihat kalau di chart ini ya. Masih cenderung naik, mencoba ke high sebelumnya 9345. Jadi dolar masih cenderung menguat ya. Oke, sudah ada belum nih persnya nih? Persnya. Sudah ada Pak, sudah ada. Oh, langsung XAU. Langsung Ya. langsung banyak Pak, XAU USD, ada Pak Alfarizi, Pak Ya. Herdison sama Sentosa Suryadi. Oke, XAU USD. Kita ke XAU USD. Kalau ini kita pakai platform trading MetaTrader 5 dari Java Global Future ya. Dengan akun ya, akun Titan ya, bisa spread rendah dan bahkan komisi sampai 0 ya. Oke, kita ke kalau di Java XAU USD itu kita gold ya, simbolnya gold. Oke. Boleh sobat trader yang ini ada suaranya boleh di-mute dulu ya supaya yang lain mendengarkan dengan jelas. Oke, kita ke daily chart ya. Nah, nih kita tebak dulu nih. Sama-sama nih. Kalau begini cenderung turun atau naik nih? Untuk gold atau XAU USD ini cenderung turun atau naik ya? Boleh di kolom chat ya. Ini cenderung naik atau turun ya? Silakan ya. Cenderung naik atau turun. Oke, ini kalau di daily chart ya, di daily chart cenderung naik atau turun ya. Oke, udah. Oh, turun ya. Turun kenapa? Karena yang terakhir-terakhir merah-merah gitu ya. Yang merah-merah jadi cenderung turun ya. Ya, kita lihat di sini ya. Kalau kita lihat di sini ya, kita lihat di sini. Sebenarnya waktu dia turun ini dia mencoba mau nembus low sebelumnya tapi belum ya. Kelihatan ya. Oke. Kemudian dia naik lagi ya. Naik lagi, kemudian dia mencoba nih turun ya. Turunnya pun kita lihat lagi. Ya, kita lihat lagi. Nah, turunnya ini memang nih kelihatannya pola apa nih? Mungkin kita sudah pernah bahas di webinar Forex Info. Ya, pola apa seperti ini? Ada yang tahu? Boleh di kolom chat. Pola apa nih yang ada hijau ini, ada yang kecil ini ya, ada yang besar ini ya. Ini pola apa ini? Boleh di chat ya, kalau ada bisa ya. Yang tiga ini aja nih, tiga ini ya. Hijau ini yang panjang, ini yang kecil, kemudian ini yang merah panjang ya. Ya. Oke. Ini kelihatan sepertinya pola ya. Pola apa? Shooting star ya. Oke, terima kasih responnya ya. Shooting star ya. Oke. Jadi apapun polanya ya, kita tetap lihat itu closing candle-nya. Ya sobat trader ya. Memang kalau lihat di sini ya, dia sudah mencoba turun dengan candle yang panjang ini. Tapi kita lihat dia belum ada mengalahkan closing candle sebelumnya yang hijau ini. Ya. Kita lihat yang ini pun belum, walaupun secara kita lihat ini harganya sudah menembus level low ini, tapi kemudian dia closing candle di atasnya. Ini pun sebenarnya belum closing candle, sobat trader ya. Jadi belum mengalahkan closing candle ini. Jadi masih cenderung ada perlawanan dari buyers. Jadi masih cenderung bisa untuk naik kembali ya, untuk XAU USD atau gold ya. Oke. Nah, kalau kita tambahkan Fibo, ya ini Fibonya seperti ini ya. Dari high ke low ya. Jadi sobat trader kalau untuk lebih detailnya tentang Fibonacci retracement ada di YouTube channel ya, Forex Pro. Ya, ini dia ketahan memang di sekitar level Fibo retracement 50 ya, kemudian dia turun ya. Tapi kalau kita lihat di sini dia cenderung bentuk high yang baru ini, walaupun di D1 kelihatan ya. Dia bentuk high yang baru ya. Higher high, higher low ya. Oke, higher high, higher low. Oke. Kelihatan ya. Ini kalaupun di 4 mungkin lebih kelihatan. Nah, oke. Higher high, higher low, higher high, higher low ya. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini kita lihat ya, dia ini di H4 pun ya, dia belum melewati closing candle, belum melewati low yang di bawahnya nih, yang ini. Ya, nih. Masih kelihatan ada rejection-nya kan. Nah, ini yang terakhir pun belum. Ya, walaupun tadi udah closing candle di 20.00 WIB ya, waktu Indonesia bagian barat, masih closing di atasnya kan, kelihatan jelas masih ada perlawanan dari buyers. Ya, jadi masih cenderung masih bisa untuk naik untuk
XAUUSD atau gold ya. Ini walaupun seperti di sini mungkin sobat trader agak deg-degan nih kalau ambil posisi buy ya. Wah, deg 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 deg, naik di atas garis, turun di bawah garis, naik di atas garis, turun di atas garis. Deg-degan ya, jantungnya jadi naik turun kalau ada posisi buy. Ya, ya seperti itu ya. Nah, tapi ini belum closing candle, H4-nya masih di atas low sebelumnya ini ya. Oke, kita masih cenderung masih ada perlawanan buyers, masih bisa untuk naik ya, sobat trader ya. Oke, dan ini kalau kita lihat ini pola ini bearish engulfing ya. Ini pola ini, ya, memang dia bearish engulfing cenderung untuk turun untuk next candle. Iya, benar ya. Tapi kemudian targetnya adalah low sebelumnya. Memang sudah mencapai low sebelumnya. Oke, sudah tercapai berarti pola bearish engulfing-nya sudah selesai ya, karena sudah mencapai low sebelumnya. Oke, jadi masih ada ini perlawanan untuk buyer. Tapi memang kalau sobat trader mau menunggu, ya menunggu di ya ketika dia nanti closing candle di atasnya high ya. Ya kalau mau menunggu untuk buy lebih konfirmasi ya. Misalkan di nanti misalkan di H1 ya, minimal dia ngalah di closing candle di atasnya 1803 ya, 0.08. Ya 1803.1 lah di atasnya itu nanti kalau dia ada closing candle di atas itu sobat trader bisa open buy. Oke. Sementara masih menunggu ya, sobat trader supaya lebih confirm untuk XAUUSD gold ini baik menunggu ya, nanti mungkin jam 21.00 ya waktu Indonesia bagian barat. Oke. Oke, next kita bisa bahas selanjutnya ya. Jadi kita kalau ini belum ambil posisi baru dulu ya untuk gold ya. Tapi kalau udah ada posisi, ya silakan kalau ada posisi buy-nya masih bisa ditahan ya. Untuk dia bisa naik ya. Oke, tapi kalau posisi sell, jangan dulu ya karena di kelihatan ada rejection-nya tadi ya. Oke, next. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak. Ini ada dari Pak Bambang Susilo untuk pair USD. Mungkin maksudnya indeks dolar kali ya. Oh ya, tadi di awal kita sudah bahas. Di awal tadi udah kita bahas ya. Cenderung naiknya ke arah 93.45 ya. Oke, ini selanjutnya ada Pak Elon Musk. Elon Musk meminta untuk pair Euro USD. Oke, kita ke Euro USD ya. Euro USD. Kita ke Euro USD. Oke, kita polosin dulu. Template polos. Oke, ini kalau ini kelihatan cenderungnya apa? Oke, bisa sama-sama jawab ini cenderungnya apa? Cenderung turun ya. Karena merahnya banyak ya. Dan memang dia berarti ini cenderung kalau ini kita lihat di sini nih ya, dia ada closing di bawahnya low sebelumnya masih cenderung turun ya. Turun berarti next target adalah ya sebenarnya low ini ya, low ini nih bisa ketahan di sini ya. Atau low di bawahnya lagi ya. Bisa tercapai ya, tapi kalau berarti mau terdekat berarti untuk open sell Euro USD target terdekat ya ini di sini ya, di low-nya ini berarti di 17370 ya 17370. Oke, nah, ini targetnya. Kalau masih ada open sell boleh take profitnya ya 1.173.737 ya dengan tambahin spread ya. Oke, ini kalau untuk si Euro USD. Jadi kalau kita mau ambil posisi ya, kita ambil posisi, misalkan contoh seperti ini ya, kita ambil posisi ya, kita lihat ya ini kan kalau di H4 tadi ya. Oke, ini kan tadi dia memang nih kalau ini memang ada perlawanan sih dari buyers ini, dia belum post di bawahnya nih ya. Ini pun juga ya sama. Ini juga ya, jadi ketahan nih di mau turun tapi ketahan ya, ketahan. Tapi memang tetap cenderungannya adalah turun ya kalau di time frame yang lebih besar ya. Ya di lebih besar ini masih cenderung turun ya. Time frame lebih besar cenderung turun ya, berarti turunnya ke arah minimal ke 1.1737 ya. Oke, ini perlahan turunnya ya. Jadi kalau mau ambil posisi sell ya sebisa mungkin ya tetap kita sell di harga paling mahal ya.
Buy di harga paling murah ya. Biasa kalau ke pasar ya, kalau mau beli pasti nawar dulu di harga paling murah ya. Oke. Kalau mau sell kita jual di harga paling mahal. Ya, contoh misalkan kayak tadi ya. Misalkan tadi dia ada rejection di sini kan. Nah, kita bisa tadi sell euro USD tadi di atas kan, ya seperti ini. Ya, kita bisa sell di atasnya. Ini sebenarnya ketahan di sini tadi dia. Ya, ini kita garis nih. Kita bisa sell sebenarnya di sini tadi. Ya, memang di sini kita bisa sell tadi sekitar sini. Ya. Jadi kalau begini ya kita untuk euro USD masih cenderung kalau kita tambahin ini ada bentuknya jadi kayak segitiga ya, triangle ini. Jadi dia bergerak terbatas. Oke, tapi kalau mau dikecilin lagi, kalau sobat trader yang scalping ya boleh aja ya. Tapi dia cenderung bergerak terbatas mengecil di area segitiga ini ya. Bergerak terbatas di area segitiga ini ya berarti kalau misalkan kalau dikecilin lagi boleh ya sobat trader yang scalping boleh ya silakan ya. Jadi berarti kalau begini kalau mau diambil ya kalau kita mau kecilin lagi di sini, nah kita bisa sell di atas ya, jangan ambil posisi buy ya, lebih baik sell ikutin arah besarannya mau turun ya. Jadi kalau mau begini kita ambil posisi sell di mana ya kita tambahin Fibonacci retracement ya, kita jual di harga paling mahal. Harga paling mahal berarti di mana ya, ini mau turun ke 23,6 ya, tapi bisa kemudian naik lagi ke 76,4 ya. Jadi dia nanti di begini ya kondisinya prediksi ya, kita tebelin dulu. Dia nanti turun ke 23,6 naik ke 76,4 kemudian turun kembali ke arah 23,6 lagi. Ya karena bentuknya segitiga. Nah, ini. Jadi kalau kita mau ngambil berarti kita ambil open sell ya. Kita bisa ambil sell limit ya. Kita coba ambil sell limit. Oke. Kita ambil sell limit di 1773 ya. Kita ambil ya sell limit. Sell limit di 1773 ya, 1773. Oke, kemudian stop loss-nya di atasnya high ya. Tapi jangan high yang ini, high-nya lagi. Ya, di atasnya ini ya. Bahkan di atasnya high ini lebih baik ya karena dia tahanannya jadi tahanannya berlapis ya. High ini, high ini, high ini ya. Itu lebih berlapis, lebih oke ya karena bisa saja nanti kesentuh level stop loss-nya kemudian balik ke bawah. Oke, kemudian kita kalau kita high ini ya berarti kita cek ini high-nya di 1781 ya, berarti misalnya 1785 ya, stop loss-nya 1785. 1785 ya. Berarti kan kalau dari 1773 ke 85 berarti itu sekitar berapa itu? 12 pips doang ya. Oke, 12 pips doang ini. Ini sampai M5 ya. 12 pips. Berarti kalau mau ke 12 pips ke bawah berarti 61 ya TP-nya ya. 1761. Wah, kita tambah misalnya 1761. Nah, ini kalau mau main pendek ya, boleh. Ya, ini kayaknya nggak bisa di-order karena sudah dekat. Coba ke 164. Oke, kita place. Nah, jadi kalau main pendek ya, kita bisa sell di atas ya, take profit di sini. Karena dia nanti bergerak terbatas di sekitar area segitiga ini ya, triangle. Ya, kalau mau ambil boleh. Sell limit euro di 1774. Oke. Kita kemana setelah dari Oke Pak, ini ada Pak Matius, Pak Sentosa Suryadi, Patrick Pets, Christina Julianti, dan Murniwati Bagia menanyakan untuk pair GBP USD. GBP USD. Oke, kita ke GBP USD. Oke, kita lihat sini. Kalau GBP USD kelihatannya gimana? Ya, kelihatan ya. Kelihatan dia udah break low yang ini. Oke, jelas. Oke, jelas ya. Ini break low. Kemudian kalau berarti dia menuju ke low sebelumnya ya di D1 ya. Ini low sebelumnya ini. Oke, kita tandain. Kita tandain ini low-nya di 135
639, 135 639, 35 639. Ya, 35 639, 35 639. Oke. Nah, ini tanda-tandain seperti ini ya, sobat trader ya. Oke, kalau mau bagaimana cara nambah-nambahin ini, itu juga ada di YouTube channel Simpro ya, boleh ditonton ya. Jangan lupa subscribe, like, share. Oke, ini next ya, dia cenderung kan dari nembus low itu berarti dia menuju low berikutnya. Oke. Nah, ini kan udah mencapai level ke low yang ini ya, sekitar 35639 ini ya. Ya, jadi sobat trader dia sedang apa namanya? Pullback gitu ya. Dia menuju ke yang tadinya support jadi resisten gitu ya. Oke, dia sedang naik kembali, kemudian sobat trader bisa ambil posisi sell ya. Kalau kita lihat di weekly-nya ya, di weekly-nya kelihatan ya. Di weekly-nya memang kalau mau sobat trader memang agak panjang, memang dia belum confirm untuk closing candle di bawah low ini ya. Oke, ya, tapi kalau kita lihat yang ini sebelum-sebelumnya, ya memang ini kelihatan juga nih, ini juga belum di bawah ini ya, belum di bawah ini ya. Jadi kalau kita open sell, kayaknya agak berat, ya perlawanan buyer sama share-nya berat ini. Jadi sedang tertahan ya, jadi cenderung masih bisa mantul dulu ke atas ya untuk GBP USD. Ya, jadi kalau begini ya. Kalau begini kita lihat GBP USD, ya kalau mau main pendeknya berarti sobat trader ya bisa ambil posisi sell di atas. Oke, sell di atas. Di mana sellnya? Di sini ya. Saya gambarkan. Sell di sini. Oke, sellnya di sini. Nih, kita share sini. Tambahin Fibo. Oke, tambahin Fibo. Oke, kalau mau lebih aman ini Pak D1. Oke, di D1 kalau dia di D1 kan sudah closing candle di bawah sini ya. Jadi dia biasa tertahan di sekitar FR 38,2 ya. Jadi sobat trader kalau melihat begini, tapi dia begitu kan apa namanya faktornya banyak ya. Nanti lebih detailnya di grup Telegram Simpro Premium ya. Sobat trader bisa join ya. Jadi ini masih ada perlawanan untuk buyer, dia cenderung mantulnya agak panjang ini ya. Bisa kita lihat ya nanti level-levelnya level Fibo ini ya, level Fibo ini. Jadi bisa mantulnya bisa agak tinggi ya, tinggi bahkan mencoba retest ke low yang ini ya, berarti sekitar FR 50 ya. Jadi dia bisa sampai naik FR 50 bahkan 618 ya. Dia naik dulu kemudian dia turun kembali ya. Naik dulu kemudian turun kembali. Nah, ini. Jadi kalau mau aman ya kita bisa sell limit. Ya, sell limit. Sell limit di berarti di 3773. 3773. Oke. Kita bisa limit. Oke, kita udah nih yang panjang nih, agak panjang ya. Ini agak panjang ya, sobat trader. 3775 ini kalau main agak panjang ya. PP-nya yang terdekat di 3648 ya, 3650 ya. 3650. Ya. Oke, tapi kalau mau lebih panjang lagi ya di low ini ya, TP-nya 35 ya 3565 ini ya, kalau mau lebih panjang 3565 boleh ya. Stop loss-nya ya berarti di atasnya high ini ya, bahkan high yang ini nih. High ini di 39 ke 15 ya. Oh, panjang ini permainannya ini 39. Karena kalau sobat tidak ambil saat ini dia masih ada perlawanan bias, jadi bisa naik tinggi ya. Tapi juga kalau kita lihat ini merah panjang ini ya, ini juga sellernya juga kuat ya. Tapi ini kalau kita lihat ini masih ada ruang kosongnya banyak, jadi agak lebih berhati-hati untuk GBP USD di sini ya. Karena kan pergerakan GBP USD juga volatilitasnya tinggi ya, jadi lebih baik
sell limit aja di atas ya, di 3773 ya. Place ya, kalau mau place boleh ya, kita place. Oke. Oke, untuk GBP USD. Oke, next. GBP USD. Oke, ini ada Pak Matius Nugroho untuk pair USD CAD. USD CAD. Oke, kita USD CAD. Nah, USD CAD. Nah, ini USD CAD kan jelas. Ini sudah closing di atasnya ya. Di atasnya. Oke, kita tandain ya di atasnya ya. Oke, di high-nya di 26529. 26529, 26529. Oke. Nah, tapi kemudian dia ada koreksi dulu ya. Koreksinya kemana? Nah, ini kita lihat dari low sebelumnya ya. Kita kecilkan yang 4. Nah, ini kita tambahkan Fibonacci retracement, kita tambahkan resistance trend line. Ya, resistance trend line. Oke. Kita duplicate. Oke, nah ini sobat kita bisa buy limit di sekitar FR 50 ya. Di 12615 ya. Tapi kalau mau lebih baik memang kalau bisa nawar lebih murah di 618 boleh aja, tapi belum tentu dapat. Namanya kita nawar murah, belum tentu si penjual mau jual ya. Ya jadi kita bisa nego di harga yang terbaik, berarti ya kalau mau yang lebih bisa dapat ya di FR 50 ya, di FR 50. Ya, tapi kalau mau dapat lebih murah, kalau saja dapat ya, boleh di FR 618 ya. 618. Lebih sabar lagi Pak ya. Ya, lebih sabar lagi. Ya, boleh nih, bisa aja ya. Bisa aja nanti shadow-nya doang ya, baru dia langsung naik ya. Lumayan kan, dapat harga beli paling murah. Oke, untung lebih besar. Oke. Nah, boleh aja nih ya, bisa buy limit di bawahnya ya, di bawahnya atau di tengah-tengahnya lah, misalnya di sini ya. Berarti di sekitar 125 126 lah, 126 ya, 126. Oke, kita buy limit ya. 126 buy limit. Ya, 126. Mungkin 26 ya 02 ya. Ya nawar-nawar gitu sobat trader ya, 26. Kemudian TP-nya yang terdekat ya boleh di 23,6. Nanti karena ada tahanannya lagi di sini ya, kelihatan ya. Jadi dia prediksinya seperti ini perjalanannya ya. Perjalanannya USD Kanada ya. Dia turun ke sini, kemudian dia naik kembali ke arah sini. Nah, oke. Nah, ini seperti ini ya. Oke, nah ini kita bisa TP di situ ya, take profit di 2716 ya, 2716. Kemudian stop loss di mana? Low ini boleh, tapi kita low yang lebih bawah lagi ya. Jadi berlapis-lapis kita tahan ya. Kemudian kita stop loss-nya berarti di 2490 ya. 2490 ini kalau mau main aman ya, 2490. Oke. Tapi bisa aja kalau memang mau turun situ kenapa nggak sell sekarang gitu kan, nanti pasti ada yang begitu ya. Pasti ya. Kalau memang prediksi mau turun di situ kenapa nggak sell sekarang gitu kan. Boleh aja ya. Boleh aja sell, tapi ya ketika nanti kita sell ya bisa jadi dia masih kuat untuk naik ya, jadi kita bisa jadi loss ya. Tapi kalau kita beli di harga paling murah ya, agak diskon ya, kalaupun nanti turun tapi nggak kena stop loss, kemudian kembali naik ya. Oke, seperti itu ya sobat trader. Tapi kalau mau sell, ada yang mungkin sobat trader mau sell, boleh aja. Karena kenapa ya? Karena ini kelihatan ya, ini memang dia cenderung turun, berarti cenderung turunnya kemana? Kalau di H1, berarti dia cenderung turun ke arah ya sekitar sini, memang ke arah buy limit ini ya. Boleh aja, boleh. Kalau mau sell sekarang boleh aja, tapi
kalau saya cenderung buy limit di bawah ya. Gitu ya. Ini masih cenderung turun karena dia udah closing di bawah ini ya, berarti cenderung ke minimal ke low sini nih. Yang ini nih, yang kecil ini ya. Minimal ke low sini nih, low ini nih. Nah, kalau sobat dengan scalping mah pasti langsung nih sell ini. Ya, langsung sell ya. Ini boleh ya. Misalkan begini ya. Nah, ini misalkan gini. Langsung sell seperti ini kan. Sell gitu kan, kalau kita kecilin lagi, kecilin di M5 ya. Di M5, apalagi kalau tambah misalkan kalau udah targetnya jelas ya ke situ ya. Mau tambahin indikator ya, entah stokastik ya boleh ya. Sampai tidak pakai ya boleh ya. Tapi poinnya kita lihat arahnya dulu mau kemana ya. Arahnya mau kemana baru kita sell ya. Jadi jangan ketika dia turun panjang kita langsung sell ya. Nunggu aja kita bisa dapetin harga sell lebih tinggi lebih baik ya, seperti itu ya. Jadi kita bisa dapat profit yang lebih tinggi ya. Oke, misalkan kalau misalnya sell sekarang seperti ini ya boleh aja, misalkan langsung instant execution ya, sell boleh ya. Tapi nanti kalau dia dibawa ke atas kan apakah tahanan sobat trader kuat untuk menahannya, itu yang menjadi perhitungan ya. Oke, kita kemana setelah ini? Kita udah buy limit ya. Pak, ini ada dari Pak Leo, Pak Michael, mohon gambaran untuk GBP JPY. GBP JPY. Oke, GBP JPY kita polosin dulu ya, GBP JPY ya. Oke, GBP JPY ke D1. Nah, nih ya, ini kan kelihatan nih sobat trader, dia mencoba ke low ini tapi belum Hasil. ya, belum closing di bawahnya. Oke, jelas ya. Berarti masih ada rejection ya dari buyer ya. Nah, ini kalau misalkan pola ini jadi nih hari apa? Hari Rabu ya. Nah, misalkan ya, apalagi kalau closing candle di atasnya ini ya, nanti dia cenderung naik ya. Naik mana ya, ke arah high sebelumnya untuk GBP JPY. Tapi kalau mau yang kecilnya, ya berarti kalau kecilnya di sini kelihatan ya. Kalau mau kecilnya ini memang udah dikalahin nih yang ini. Berarti cenderung ke high sebelumnya. Jadi GBP JPY yang mau main scalping ya berarti bisa buy ya. Bisa buy. Misalkan mau buy now ya, boleh ya, boleh nih. Misalkan buy now nih, ya buy now ya. Atau buy di bawah dikit lah ya. Kita selalu kalau bisa beli di harga paling lebih murah ya. Oke, misalkan di 37 ya, 37. Karena harga tidak langsung naik terus, selalu ada koreksi ya. Oke, TP terdekat di misalkan 1517 ya. 15117. Oke, stop lossnya misalkan di bawahnya low di 14837 ya. 14837. 14837. Oke, misalkan kita kalau mau buy now ya boleh aja, bisa bebas ya. Misalkan kita mau buy now boleh aja, kita lihat di sini. Ya, misalkan kita mau buy now, market execution TP-nya misalkan 15117 ya. 15117. Oke. Stop loss-nya tadi di 14837 ya. 14837. Tapi sebisa mungkin sih dapat harga beli lebih murah ya. Sobat trader ya, itu lebih baik ya, lebih baik. Oke, next selain GBP JPY. Selain GBP JPY, ini Ibu Murniwati, sudah dijawab tadi, sudah kita bahas Pak, GBP USD dan Euro USD. Ini ada pertanyaan dari Bapak Haryanto Bambang. Pak Yudi, mengapa kok dolar indeks sering sejalan dengan gold? Kan biasanya terbalik. Oke, ya. Ini kan dolar indeks kan beberapa ya mata uang ya, nggak semua mata uang ya. Jadi memang kalau gold kan XAU USD ya, XAU terhadap US dollar. Jadi biasanya berbanding terbalik ya. Dolar menguat berarti gold turun ya. Dolar menguat berarti gold naik gitu kan. Sampai sejalan ya. Dolar naik malah si gold naik ya. Ya bisa aja ya.
Kalau memang nanti permintaannya gold buyersnya lebih banyak buyers ya tentunya goldnya naik ya. Tapi bisa jadi kan dia dolarnya juga naik ya, karena misalkan di permintaan akan mata uang dolar lebih banyak, misalkan orang trading ya misalkan di Wall Street gitu kan, permintaan akan dolarnya bisa bertambah juga gitu kan. Ya, jadi atau misalkan obligasinya lagi pada sana ya, jadi permintaan dolar naik ya, bisa saja di sejalan. Tapi poinnya ya kita analisa aja masing-masing ya. Untuk gold kita analisa ya kalau kita mau trading gold ya. Oke. Kurang lebih kayaknya bisa menjawab tadi jawabannya. Ya, semoga menjawab Pak Haryanto ya. Ini juga ada dari Pak Rudi Sugiarto dan Pak Santosa Suryadi. Iya. Pak, teknik BTS maksudnya gimana? Ya, kan biasanya kan orang cari signal ya di trading ya. Signal. Nah, ini pemancarnya nih, menara BTS. Jadi sumber signal. Sumber sinyalnya berarti Pak ya. Iya. Jadi itu sebenarnya istilah dengan Pak Michael buat atau gimana Pak? Iya, ya. Oke. Iya, jadi sumber signal. Jadi ya poinnya sih kita pertama kita berdasarkan price action ya, tambahin indikator Fibonacci ya. Ya, jadi kombinasi Pak ya. Ya, poinnya sih price action pertama yang utama ya. Oke. Ditambah Okay. Fibonacci untuk kita lihat retrace-nya ya, retracement-nya sampai mana. Oh, kirain tadi ada berhubungan dengan K-pop gitu, Pak. Oke, ini pertanyaannya sudah habis sepertinya. Ya, pertanyaan sudah habis. Mas Sobat Trader, mungkin masih ada yang ingin bertanya? Ya, ada yang ambil ya nih posisi-posisi tadi. Ini oh iya, mungkin bisa tadi, di komen. Yang instant execution kan cuma GBP JPY, yang selebihnya masih pending order ya. Selebihnya masih pending order kan, tuh Euro USD, USD CHF, GBP USD. Ya. Oke, ada yang ngambil nggak nih, Bapak Ibu? Yang udah punya live trading ya, boleh diambil sama-sama. Oke, gimana? Ada yang dibahas lagi? Seperti ini pertanyaannya belum ada yang masuk lagi atau mungkin memang mungkin sudah cukup jelas. Ya, jangan sungkan buat Sobat Trader semua, kalau ada unek-unek di dalam hati dan pikiran, boleh ditanyakan Pak Michael. Ya, kalau mau detailnya nanti pembahasannya itu ada di grup Telegram For Simple Premium. Jadi Sobat Trader Values Trading, itu dia. Langsung aja tanya gimana joinnya di premium ke ya, yang ngajak ke Sobat Trader join ke ini ya, live trading ini ya. Oke, Pak Michael, ini ada dari Pak Julius Fernando, Euro JPY katanya Pak. Oke, Euro JPY ya, temannya GBP JPY ya. Temannya sejalan biasanya. Euro JPY. Oke, Euro JPY. Kita lihat sini udah dibuka belum Euro JPY? Oke, ini sudah. Kita polos putih dulu ya. Oke. Nah, ini kalau kelihatan begini kasat mata mau kemana nih si Euro JPY, Pak Julius ya? Mau kemana? Ya, masih cenderung turun ya, masih cenderung turun ya. Ini kelihatan ya. Ini sudah closing di bawahnya yang ini ya. Ini ada closing di bawahnya nih ya, closing di bawahnya. Oke, kemudian berarti targetnya ke low sebelumnya ya, low sebelumnya berarti yang mana? Yang ini nih, secara D1. Oke, yang ini. Oke, ini di mana targetnya? Di low-nya 12828. Ya. 12828 ya. Oke, ini 12828. Oke, ini targetnya ke situ. Nah, ini kenapa kita naik dulu? Ya selalu ada koreksi ya. Ini kan udah closing di bawah ya. Jadi selalu ada koreksi ya. Oke, pullback ya, gitulah, pullback atau koreksi ya, aktif ya. Oke, berarti ini kita tambahin temannya ya, bantuan untuk dia koreksi kemana itu Fibonacci retracement ya.
Oke, ini kelihatan ya. Berarti dia mau retest mana? Sebisa mungkin kita jual di harga paling tinggi. Ya, selalu ada di mindset kita begitu ya. Kalau bisa jual di harga paling tinggi supaya untung lebih besar ya. Oke, kita lihat di sini ya. Kita tambahin lagi sini ya. Nah, oke. Ini berarti dia tahan sekitar FR 618. Bisa saja ke 76,4 shadow-nya doang gitu kan. Tapi dia masih closing di bawah high-nya ini ya. Jadi kalau mau bisa sell limit untuk Euro JPY ya. Euro JPY boleh sell limit. Cenderung saat ini naik. Kenapa kalau nggak buy dulu? Ya boleh aja karena tadi temennya si GBP JPY udah buy ya. Ya, oke, itu GBP JPY udah buy ya. Ya boleh aja. Targetnya berarti ke yang terdekat ini ya. Yang terdekat ini ya. Ini 618 boleh ya, atau ke high yang ini boleh, atau bahkan yang ke sini nih. Hanya yang candle kedua ya. Ini udah boleh nih juga ya. Apalagi kalau high-nya ini lebih boleh lagi, cepat ini kalau main scalping ya. Nah, udah kena duluan ya. Boleh ya. Jadi bisa buy TP terdekat yang mau di high sebelumnya nih, yang di 130 ya. 130 boleh, TP di 13007 ya. Cenderung di situ minimal ya. Oke ya. Jadi kalau begini kita kan mau sell limit tadi ya, lebih lebih kita pesan di atas ya. Kita bisa pesan di atas, berarti bisa pesan di sekitar area sini. 130, 124 itu ya Pak. Nah, kayaknya udah diperhatikan nih, tadi diincer-incer ini. Ya. Iya. Nah, ini Cuma boleh. saya udah open buy, open sell di 129. Boleh nih, di 29.900. 130-27 boleh ya. Di atas sedikit juga boleh. Biasanya kan dia lewat-lewat dikit ya, remnya kurang pakem ya. Ya. Jadi dia 130, berapa tadi? 27 ya. 130, 130-272 ya. Nah, boleh di atas sedikit ya. 272. Jadi jangan kita jangan kita ini ya, nggak harus tepat-tepat amat gitu angkanya ya. Kan mana kita tahu sampai ke detailnya kan ya. Iya, siapa? Yang besar ya. Jadi bisa sell di atas sedikit boleh. Kadang kan remnya agak kurang pakem, jadi ke 30 ya. Sell di situ boleh ya. Bahkan bisa shadow-nya ke FR764 boleh nih, 130.48 ini ya, ke 40 gitu. Shadow naik ya, baru dia turun kembali. Misalkan begini nih. Shadow-nya doang di sini, closing candle-nya di bawah resisten trend line. Jadi begini kondisinya nanti ya. Prediksi gini. Jadi sell limit boleh. Oke. Nah, seperti ini nanti detailnya di grup Telegram Simpro Premium ya, Sobat Trader ya. Coba kita tadi si GBPJP gimana kabarnya? Udah 52. Oh, ini kok Euro USD kecil ya? Ini SL deket ya yang tadi. Oh, yang cuma berapa pip tadi ya. Coba kita lihat Euro USD. Euro USD tadi kita ambil apa? Euro USD sell. Oh iya. Oh iya, nggak apa-apa. Yang pendek-pendek tadi itu ya. Yang ketahan di sekitar resistensi ini ya. Kemudian nanti targetnya dia turun kembali. Ini juga belum closing candle ya. Ini bisa saja dia tembus begini ya, Sobat Trader, tapi closing candle nanti di bawah resisten trend line ya, bisa saja ya. Jadi jangan kaget dulu, kecuali ya dia closing candle-nya udah di atas high ini, high yang 17814. Nah, itu sell-nya jangan ditahan ya, karena masih cenderung naik berarti setelah itu ya. Itu ya. Oke. Oke, yang lain? Oke, sudah Pak. Tampaknya sudah tidak ada lagi yang bertanya. Iya. Nah, seperti ini kan, dia tembus ke atas ini ya. Kalau dia closing candle-nya masih di bawah 17814, berarti masih bisa turun gitu ya. Oke, Oke, Pak Michael. di H1 atau H4. H1 minimal. Oke. Oke, silakan
Ada yang tanyakan lagi? Di daftar pertanyaan sudah habis, sudah tidak ada lagi yang bertanya. Gitu ya. Ya, ini waktu juga sudah semakin larut, Pak ya. Ya, sepertinya memang sudah tidak ada lagi yang bertanya, Pak. Mungkin acara live trading kita malam ini sudah bisa kita sudahi mungkin, Pak ya. Oke, baik Sobat Trader. Kita sudah melihat penjelasan dari Pak Michael Yudi mengenai teknik BTS. Bagaimana cara penerapannya, bagaimana cara menarik garis indikatornya. Semoga apa yang dijelaskan oleh Pak Michael Yudi tadi bermanfaat, dapat diterapkan dalam live trading Sobat Trader semuanya. Oh ya, kami informasikan Sobat Trader. Untuk yang baru pertama sekali bergabung di acara ini, tadi ya kalau Sobat Trader ada yang ingin bergabung untuk menjadi member Forex Info gratis, Sobat Trader bisa mengklik, nanti mungkin kita bisa kasih linknya di kolom chat ya, link untuk bergabung ke grup Telegram. Di grup Telegram ini nanti Sobat Trader akan mendapatkan banyak informasi seputar trading pastinya ya, saran trading dan lain-lainnya lah. Tapi kalau Sobat Trader ingin mendapatkan sinyal trading harian yang lebih kompleks lagi, lebih lengkap, Sobat Trader bisa mendapatkannya di grup Telegram Premium Forex Pro Community. Caranya nggak susah, hanya dengan mendaftar dan membuka akun trading di Java Global Futures. Gitu Sobat Trader mendaftar, Sobat Trader akan diarahkan untuk bergabung di grup Telegram Premium Forex Pro Community. Kalau sudah bergabung, Sobat Trader jangan sungkan, tanya-tanya aja kepada analis kami. Itu ada Pak Michael Yudi, ada Pak Swandi, ada Pak Lindu. Mereka akan memberi saran trading buat Sobat Trader semuanya. Pak Michael, mungkin sebelum kita mengakhiri acara ini, mungkin ada satu kata atau dua kata yang ingin disampaikan ke Sobat Trader semuanya. Ya, langsung aja kalau serius trading langsung Langsung daftar aja masuk ke grup Telegram Forex Info Premium ya. Soalnya pembahasannya seru dari pagi sampai malam. Sampai malam, ya? Malam. Ya, begitulah kurang lebih ya Sobat Trader ya. Pak Michael tadi udah membuka apa celah istilahnya ya. Gambarannya gimana keseruan kita di grup Telegram Premium Forex Pro Community. Terima kasih Pak Michael atas saran dan kata-kata penutupnya. Semoga sangat-sangat bermanfaat ya buat Sobat Trader semua. Oh ya, Sobat Trader, kita akan kembali mengadakan acara live trading seperti yang kita adakan malam hari ini ya. Yang pasti acara live trading ini rutin setiap hari Rabu pada pukul 8 malam, pastinya dengan topik yang berbeda. Selain itu, kami juga mengadakan webinar yang akan berlangsung pada hari Selasa, juga jam 8 malam, dengan topik pembahasan yang akan kami update. Jangan sampai ketinggalan ya Sobat Trader, untuk ikuti acara kita, live trading dan webinar, bersama Forex Pro Community dan Java Global Futures. Sobat Trader, terima kasih untuk Sobat Trader semuanya yang sudah hadir dalam acara live trading kita malam ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Michael Yudi dapat diterapkan, berguna, dan pastinya menghasilkan profit untuk Sobat Trader semuanya. Baiklah, acara live trading kita malam ini kita akhiri. Sekali lagi, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas kontribusi yang sudah bertanya. Selamat malam Sobat Trader. Trade by yourself and safe trading. Salam profit. Demikian Sobat Trader, live trading bersama dengan saya. Jika Sobat Trader suka, klik like dan subscribe ya. Dan klik tanda lonceng supaya Sobat Trader dapat notifikasi jika ada acara live trading selanjutnya.